Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Selamat datang di channel Tafsir Hidayah. Sebelum kita mulai, mari kita absen bersama di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi, dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah tak terhingga. Musik. Di siang yang terik, seorang ustazah muda dihadang oleh 3 oknum polisi. Ia dituduh melanggar lalu lintas, dipaksa membayar uang suap, dan bahkan disiram air karena menolak. Namun, yang tidak mereka ketahui, wanita ini bukanlah sosok biasa. Saksikan kisah tak terduga dari Ustazah Lilik. Pada siang hari yang panas terik, Ustazah Lilik mengemudikan mobil bak terbuka milik pengurus masjid. Ia mengenakan gamis putih dan hijab lebar. Di belakang mobilnya ada tumpukan kardus berisi kitab dan kebutuhan santri, hasil donasi yang akan ia kirimkan ke sebuah pesantren. Ia menyetir sendirian karena sopir langganannya sedang tidak bisa. Lilik adalah sosok yang tenang dan patuh aturan. Ia memiliki surat-surat lengkap dan tidak pernah melanggar. Namun, hari itu akan menjadi ujian terberat bagi kesabarannya. Saat memasuki jalan utama, ia melihat 3 pria berseragam di sebuah pos kecil. Salah satu dari mereka menghentikannya tanpa alasan yang jelas. Lilik menepi dan menurunkan kaca jendela. Pria bertubuh besar dengan seragam lusuh itu meminta surat-suratnya tanpa salam. Setelah mengeceknya sebentar, ia mengembalikannya. Tapi bukannya mengizinkan Lilik pergi, ia justru menuduh Lilik melanggar aturan muatan dan harus membayar denda sebesar 1 juta rupiah di tempat. Lilik terkejut. Ia tahu barang-barang di mobilnya tidak berlebih dan tertata rapi. Ia berusaha menjelaskan dengan tenang, tetapi oknum tersebut menertawakannya. Ibu bawa barang terlalu banyak, itu bisa masuk pelanggaran. Katanya pelan namun tegas. Lilik tetap tenang dan menolak membayar. Ini masih dalam batas wajar, Pak. Tidak ada pelanggaran. Namun, oknum itu dan 2 rekannya justru menekan Lilik. Mereka menertawakan penampilannya, menyebutnya jilbab lebar tapi keras kepala. Salah satu dari mereka bahkan mengancam akan menahan mobilnya jika ia tidak membayar. Lilik, yang sudah muak dengan penghinaan ini, akhirnya keluar dari mobil. Para oknum itu membentaknya, menyuruhnya kembali ke dalam mobil. Tetapi Lilik tak bergeming. Di tengah ketegangan itu, salah satu oknum polisi mengambil selang pemadam dari posnya dan menyiramkan air ke tubuh Lilik. Gamis putihnya basah kuyup, menempel di tubuhnya, dan air menetes dari wajahnya. Oknum-oknum itu tertawa, menganggap Lilik hanya sebagai bahan lelucon. Namun, Lilik tidak berteriak atau mencoba melindungi diri. Ia hanya berdiri tegak, memejamkan mata sejenak, dan membuka matanya lagi dengan tatapan yang berubah menjadi dingin dan tajam. Di seberang jalan, beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai merekam dengan ponsel mereka. Salah satu warga bahkan mengenali Lilik sebagai ustazah dari Masjid Al-Hikmah. Para oknum itu tidak peduli, bahkan mengancam warga, "Videoin saja, biar viral sekalian, biar orang tahu siapa yang ngelawan polisi." Namun, gertakan mereka tidak berhasil. Lilik berjalan kembali ke mobilnya, mengambil sebuah kopiah kecil, dan meletakkannya di jok. Gerakannya tenang, namun penuh makna. Ia menutup pintu mobil, berbalik, dan menatap ketiga oknum itu. Tanpa aba-aba, ia meraih keras seragam, salah satu oknum polisi bernama Hendra, dan membanting tubuhnya ke kap mobilnya. Suara dentuman keras terdengar, dan kap mobil penyok. Hendra tergeletak kesakitan. Kedua, rekannya terdiam. Wajah mereka berubah dari sombong menjadi pucat dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa wanita berjilbab yang mereka anggap lemah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu dari mereka, Bribda Rojak, langsung lari. Bribka Sarmidi, yang memimpin, juga mundur dan masuk ke dalam pos. Hendra yang terluka juga ikut masuk ke dalam pos. Akhirnya, mereka semua bersembunyi di dalam pos kecil itu, dikelilingi oleh warga yang mulai berkumpul. Lilik membetulkan kerudungnya, masuk kembali ke mobil,
dan menyalakan mesin. Ia tidak terburu-buru, hanya memeriksa spion, lalu melaju pergi. Warga yang menyaksikan hanya bisa berdiri takjub, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan keberanian yang luar biasa. Itu baru ustazah, bisik seorang ibu mewakili perasaan semua orang di sana. Beberapa bulan lalu, seorang ibu bernama Sumiati juga mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Ia dihentikan oleh seorang polisi bernama Tanto, yang menuduhnya melanggar aturan dan memaksanya membayar suap sebesar 10 juta rupiah. Sumiati yang panik akhirnya menyerah dan membayar uang itu, meskipun harus meminjam dari tabungan kecilnya. Sejak kejadian itu, Sumiati menjadi pemurung. Anaknya, Adela, menyadari perubahan ibunya. Setelah ibunya bercerita, Adela sangat marah dan tidak terima. Ia tahu, ibunya bukan orang kaya, dan pemerasan itu meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara mental. Adela tidak ingin membawa masalah ini ke jalur hukum, karena ia tahu, oknum seperti Tanto sangat licin. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Secara diam-diam, Adela mulai mengamati rutinitas Tanto, mencari tahu kapan dan di mana polisi itu sering bertugas. Ia juga mulai membangun citra dirinya sebagai warga biasa yang ramah dan polos. Bahkan sesekali menyapa Tanto dengan senyum. Adela tahu wajahnya yang cantik bisa menjadi keuntungan untuk memancing perhatian pria seperti Tanto. Dan benar saja, Tanto menunjukkan ketertarikan. Adela mulai menyusun rencana, menyiapkan lokasi dan skenario. Ia teringat gudang tua milik almarhum pamannya di pinggir hutan yang jauh dari pemukiman. Pada siang hari yang panas terik, Adela menghampiri pos kecil tempat Tanto berjaga. Ia mengenakan pakaian kasual dan berpenampilan biasa. Adela menghampiri Tanto dengan wajah panik yang sudah ia latih. Ia bercerita bahwa ada ular besar masuk ke gudang milik keluarganya di dalam hutan dan meminta tolong kepada Tanto. Tanpa banyak berpikir, Tanto mengambil tongkat besi dari posnya, menyalakan motornya, dan menawarkan Adela untuk naik. Dalam hati, Adela tahu tahap awal rencananya sudah berhasil. Selama perjalanan, Tanto tidak menaruh curiga sedikit pun. Motor melaju perlahan, melewati jalanan berbatu yang sepi, menuju gudang tua yang terpencil.